Yuk, berikan jariah terbaik Anda untuk dakwah, sosial, dan pendidikan. Untuk berdonasi, silakan hubungi kami. Lazis Subul Salam, tebar manfaat untuk umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sobat salam yang berbahagia, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita berada di bulan yang Allah muliakan. Kita berada di bulan yang Allah kasih keberkahan di dalamnya. Karena dari ke-12 bulan yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran, yang itu telah disebutkan oleh Rasulullah SAW akan kemuliaan bulan di mana kita berada di bulan awal dari tahun Hijriyah. Muharram itulah namanya. Bulan Muharram dalam literasi, begitu juga dalam kitab-kitab para ulama telah disebutkan begitu banyak keutamaannya. Kalau mau kita mengkaji bahwa apa saja yang Allah perintahkan, begitu juga apa saja yang telah Rasulullah contohkan para salaf, baik para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, contohkan bahwa pada setiap harinya, pada setiap bulannya, pada setiap waktunya Allah sudah membuat sebuah siklus agar senantiasa kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kitab dari kalangan madhab Hanabilah, Ibnu Rajab Al-Hanbali, dalam judul kitabnya Lataiful Ma'arif, di sana disebutkan setidaknya diceritakan begitu banyak kaum salafus soleh dalam mengisi bulan Muharramnya, dalam mengisi bulan Dzulhijjahnya, dalam mengisi bulan Dzulqa'dahnya. Bahkan di sana diterangkan dari 12 bulan tadi, begitu banyak kaum salafus saleh dalam meniti mengisi hidupnya tidak terlepas dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Ia isi dengan zikir kepada Allah, ia isi dengan senantiasa membaca Al-Qur'an, ia isi senantiasa dengan melakukan ibadah-ibadah yang telah Rasulullah contohkan. Sehingga beliau membuat sebuah kitab yang bernama Lataiful Ma'arif. Salah satu yang nanti akan kita bahas menerangkan apa saja jejak rekaman dari generasi-generasi sebelum kita, generasi-generasi soleh, generasi-generasi salafus ummah, salafus soleh dari kalangan para sahabat, para tabi'in. Begitu juga akan mumayizat, keistimewaan di bulan Muharram ini, dengan tanpa menafikan bulan Ramadan sebagai bulan yang Allah utamakan di bulan-bulan yang lainnya. Sobat salam yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penamaan bulan Muharram kalau kita lihat di dalam sejarahnya, literasi Islam, bahwa Muharram dalam masa jahiliyah bernama Al-Mu'tamir. Orang-orang jahiliyah pada masa era dulu menamakan bulan Muharram adalah bulan Mu'tamir, atau kebanyakan mereka menamakan Al-Mu'tamir, ada alif lamnya. Kalau kita kaji dalam literasi Islam, dalam kajian keislaman, dalam literasi-literasi Arab, dalam literasi-literasi kitab para ulama, bahwa sebenarnya bulan-bulan yang telah kita ketahui dari bulan-bulan Hijriyah, dari Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, hingga Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, yang ke-12 bulan itu
Sesungguhnya itu merupakan bulan-bulannya Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya sudah Allah tetapkan. Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna iddatas suhuri indallah itsna asara fi kitabillah. Inna iddatas suhuri indallah isna asara sahran fi kitabillah. Allah sebutkan di dalam ayat ini, Allah lanjutkan, Yaum khalaqas samawati wal ard minha arba'atun khurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sobat salam yang berbahagia, dalil ini sebagai dasar bahwa Allah Subhanahu wa taala menamakan bulan-bulan dari 12 bulan Hijriyah, yang sebenarnya kalau kita lihat dari 12 bulan di Hijriyah tadi, memang zaman sebelum Rasulullah diutus, bulan-bulan ini sudah ada sebenarnya dari bulan Muharram. Begitu juga bulan-bulan yang lainnya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Ramadan, itu sudah dikenal di masyarakat Arab. Walaupun kalau kita lihat dalam sejarahnya baru ditetapkan oleh Khalifah Umar di zaman kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu an akan penetapan, yaitu dimulainya bulan-bulan Hijriyah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini bahwa sesungguhnya bilangan-bilangan bulan yang Allah tetapkan itu ada 12 bulan. Jadi sudah Allah tetapkan. Di mana 12 bulan tadi Allah Subhanahu wa taala yaumun khalaqas samawati wal ardh, Allah menetapkan di sana, Allah menciptakan langit dan bulan. Allah menciptakan langit dan buminya. Dari ke-12 bulan tadi minha arba'atun khurum, ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala menamakan dengan Syahrul Khurum, hari suci. Bukan berarti kemudian di bulan Ramadan merupakan bulan yang tidak suci. Banyak para ulama menyatakan selain di bulan Ramadan ada arba'atun khurum, ada 4 bulan yang Allah sucikan juga. Ada 4 bulan, kalau maksud di khurum di situ adalah 4 bulan di mana Allah Subhanahu wa taala dilarang kaum muslimin untuk melakukan peperangan kecuali dalam keadaan dia diserang. Di bulan Muharram inilah salah satu dari bulan khurum, Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan berbagai macam amalan-amalan yang disunahkan Rasulullah SAW. Maka pantaslah kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kenapa kita harus perhatian terhadap bulan ini? Dari 4 bulan yang telah Allah sebutkan tadi, minha arba'atun khurum, 4 bulan yang Allah sucikan, 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala larang kaum muslimin untuk menumpahkan darah, untuk melakukan peperangan kecuali dalam keadaan diserang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan salasatun mutawaliyat, 3 bulan tadi berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan yang satunya kesepakatan dari para ulama, bulan tersebut adalah bulan Rajab. Walaupun kalau kita lihat dalam sejarahnya, ketika disebutkan Syahrul Khurum, kebanyakan orang-orang jahiliyah menyebutnya yaitu dengan bulan Rajab. Sobat salam yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus memperhatikan bulan Muharram ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa bulan Muharram merupakan salah satu bulan khurum yang bulan Allah sucikan. Bahkan kalau kita lihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, nanti keterangan para ulama berkaitan dengan tafsir kenapa Muharram ini menjadi bulan yang sangat mulia. Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif menyatakan di sana, karena keutamaannya Allah langsung menamainya langsung.
Allah memberikan nama Muharram atas ACC dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah namakan bulan Muharram tadi akan keutamaan, keistimewaan bulan-bulan tadi. Sehingga pantas kalau sesuatu hal kemudian dinisbatkan, diidhofahkan kepada nama Allah, maka pasti di sana mengandung kemuliaan yang sangat besar. Di sana mengandung keistimewaan yang sangat besar. Bait, rumah, ketika diidhofahkan dengan kata Allah menjadi Baitullah, maka di saat nama tadi diidhofahkan dengan kata Allah, diikatkan dengan nama Allah, maka akan menjadi kemuliaan rumah tadi, Baitullah. Begitu juga Naqatullah, akan menjadi keistimewaan. Ontanya Allah akan menjadi keistimewaan nama tadi. Begitu juga Syahrul Muharram, Syahrullah. Syahrul Muharram, bulan Muharram adalah bulan yang Allah namakan langsung, yang banyak keistimewaan-keistimewaan di dalamnya. Nanti akan kami sebutkan, yaitu beberapa peristiwa-peristiwa di mana Muharram menjadi peristiwa penting bagi kaum muslimin. Keistimewaan apa saja yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat datangnya perintah untuk melaksanakan puasa Muharram, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrullah al-Muharram, wa afdhalus salat ba'da salawat al-maktubah salatu fi jawfil lail atau salatul lail. Rasulullah bersabda, seutama-utamanya siam, saum setelah Ramadan adalah saum di bulan Muharram, dan seutama-utamanya salat setelah salat maktubah, setelah salat wajib, adalah salatnya seorang hamba fi jawfil lail, di tengah malam, yaitu salat tahajud. Sobat salam yang senantiasa diberikan barokah ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait ibadah saum yang sebenarnya sebelum Rasulullah menerima wahyu akan ditetapkan syariat ibadah saum Ramadan, kaum muslimin yang berada di Makkah ketika itu diwajibkan untuk menjalankan ibadah saum, yaitu saum Muharram. Jadi dalam sejarahnya kalau kita lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwajibkan untuk menjalankan saum Muharram sebelum tasri', sebelum Rasulullah mendapatkan syariat saum Ramadan. Karena kalau kita lihat syariat untuk melakukan saum Ramadan itu nanti pada tahun kedua Hijriah. Jadi setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah 2 tahun, baru kemudian turun untuk melakukan, yaitu menjalankan, kaum muslimin berkewajiban menjalankan saum Ramadan. Sebelum itu Rasulullah beserta sahabat untuk menjalankan saum, diwajibkan untuk menjalankan saum Muharram. Karena Syahrul Muharram, puasa di bulan Muharram, itu merupakan puasa Syahrullah, di mana puasa yang Allah Subhanahu wa taala menamakan langsung bulan ini. Salah satu keutamaannya yaitu menjalankan saum di bulan Muharram. Kemudian setelah Rasulullah SAW berada di Madinah, melihat kok kemudian orang-orang Yahudi melakukan saum, ditanyakanlah kepada mereka, wahai kaum Yahudi, kenapa kalian melakukan saum juga? Yang ketika itu Rasulullah SAW ketika berada di Makkah itu sudah mentradisi, baik orang-orang musyrikin, baik kaum muslimin, di saat datang yang namanya bulan Syura, di saat datangnya bulan Muharram, kaum musyrikin juga ikut berpuasa karena sudah mentradisi ketika itu, yaitu mengikuti jejaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun saat Rasulullah SAW berada di Madinah dan melihat ketika itu kaum
yakni Yahudi juga melaksanakan saum? Ternyata mereka menjawab, kami saum atas peristiwa kemenangan Musa dari kejaran Fir'aun laknatullah. Kami saum karena kami senang, kami gembira dan berhari raya atas ditenggelamkannya Fir'aun di Sungai Nil ketika itu. Jadi kaum Yahudi juga saum ketika itu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya, kalaulah saya masih dikasih umur dan di tahun depan saya masih dikasih umur untuk bertemu dengan Muharram selanjutnya, maka perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerjakan awali dengan 1 hari sebelumnya sebagai bentuk agar kita tidak bertasabuh kepada orang-orang Yahudi. Tasabuh menyerupai orang-orang Yahudi, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, menganjurkan kepada kaum muslimin ketika itu untuk melakukan saum bulan Muharram, yaitu tepatnya di tanggal 10, untuk menyelisih agar tidak sama, agar tidak menyamai orang-orang Yahudi. Maka kemudian Rasulullah SAW menganjurkan untuk mengawali 1 hari, sehingga disebut yakni saum Tasu'a. Kalau di tanggal 10 disebut dengan saum Asyura, kalau di tanggal 9 disebut saum Tasu'a. Sehingga perintah Rasulullah SAW dalam menjalankan kaifiyahnya melakukan saum di bulan Muharram, kerjakan di bulan Asyuranya, atau dikerjakan di bulan Asyura dan Tasu'anya di tanggal 9 dan 10, atau setelahnya tanggal 9, 10 dan 11. Menurut kesepakatan para ulama, beberapa riwayah mereka menganjurkan demikian, di antaranya untuk menyelisih dari kaum Yahudi yang ketika itu juga menjalankan saum. Sobat salam yang mudah-mudahan dirahmati Allah SWT. Adapun kalau kita lihat berbagai macam peristiwa-peristiwa di mana peristiwa-peristiwa dalam peradaban Islam sejak zamannya Rasulullah SAW, khususnya yaitu di bulan Muharram. Kalau kita lihat peristiwa yang pertama yaitu di mana Rasulullah SAW saat diembargo oleh kabilahnya sendiri selama 3 tahun lamanya, sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Ini tepatnya terjadi pada pada tahun 7 sebelum bi'sahnya Rasulullah, sebelum Rasulullah diutus, di mana di sana Rasulullah mengawali embargo tadi itu di malam bulan Muharram, yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah mengirimkan tentara-tentaranya hingga menyobek tentara-tentara Allah yang berupa arad, yaitu yang menghancurkan kertas perjanjian antara Rasulullah SAW yang ketika itu diembargo, hingga Rasulullah SAW pada tahun ke-10 sebelum bi'sah, selama diembargo selama 3 tahun tadi, Rasulullah SAW mengawali yaitu di malam Muharramnya sebagai malam pertamanya Rasulullah diembargo, yang kalau kita lihat dalam sejarahnya tanggal 10 sebelum bi'sah dengan diakhirinya perjanjian Rasulullah, karena perjanjian tadi dimakan arad, yaitu dimakan rayap, yang dengan sendirinya batallah perjanjian tadi. Walaupun demikian Rasulullah SAW masih dalam keadaan sedih, karena ketika tanggal yaitu tahun 10 sebelum bi'sah, Rasulullah SAW ditinggal oleh Abi Thalib. 6 bulan kemudian ditinggal oleh Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu an. Sobat salam yang dimuliakan Allah SWT,
Kejadian selanjutnya yaitu kejadian di mana penetapan bulan Muharram sebagai bulan pertama di bulan Hijriah atas usulan Utsman bin Affan radhiyallahu an kepada Khalifah Umar bin Khattab yang ketika itu pada tahun 16 Hijriah. Usulan ini menjadi dasar patokan untuk penetapan awal bulan-bulan Hijriah di mana Rasulullah SAW mulai hijrah ke Madinah. Kemudian kejadian-kejadian lagi yaitu kejadian di mana Rasulullah SAW sepulangnya beliau dari Hudaybiyah, maka kemudian Rasulullah SAW menyurati sebanyak 7 penguasa ketika itu. 7 penguasa itu juga terjadi di bulan Muharram. Begitu juga Rasulullah SAW keluar untuk berangkat ke Khaybar, itu juga ternyata di bulan Muharram, tepatnya di tahun 7 Hijriah. Begitu juga Ghazwah, peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW juga terjadi yaitu di bulan Muharram, karena ketika itu memang keadaan kaum muslimin diserang sehingga layak maka diperbolehkan dalam syariat Islam, dalam fikih Islam, di saat di bulan Hurum 4 bulan ini kaum muslimin diserang, maka untuk menyambutnya dengan peperangan juga. Begitu juga kejadian di baiatnya Utsman pada tahun 24 Hijriah, itu juga terjadi di bulan Muharram. Begitu juga kejadian-kejadian di mana Rasulullah SAW menikah dengan Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, itu juga di bulan Muharram pada tahun ke-6 Hijriah. Maka kalau kita lihat, tidak bisa seorang muslim kemudian mengsakralkan bulan Muharram atau bulan Suro sebagai bulan pantangan, karena sejatinya Rasulullah adalah sebagai contoh bagi kita yang kebanyakan kaum Jawa mungkin ya, dan banyak ya ditemukan mensakralkan bulan Suro ini, sedangkan Rasulullah yaitu melakukan pernikahan dengan Sofiyah binti Huyai bin Akhtab itu pada tahun ke-6 Hijriah, dan itu di bulan Muharram untuk memberikan pelajaran kepada kaum musyrikin, begitu juga orang-orang ketika itu, orang-orang Yahudi ketika itu yang mensakralkan bahwa di saat itu tidak diperkenankan untuk mengadakan hajatan, maka secara tidak langsung gugur akan peristiwa ini. Begitu juga di bulan Muharram ini wafatnya Abi Quhafah, bapaknya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, juga terjadi yaitu di tahun ke-14 Hijriah. Begitu juga wafatnya Maryah Kiptiyah, istri Rasulullah SAW, uminya Ibrahim, salah satu putranya Rasulullah SAW. Itu juga terjadi di tahun ke-16 Hijriah, tepatnya di bulan Muharram. Begitu juga yang kalau kita lihat dalam sejarahnya, yaitu meninggalnya, wafatnya cucu Rasulullah SAW yang bernama Husain di hari Jumat di bulan Muharram di tahun 61 Hijriah, di mana kalau kita lihat dalam sejarahnya dan sampai sekarang masih ada kegiatan-kegiatan yaitu yang sangat terlarang dengan mengadakan yaitu mereka dalam rangka huzn, berduka atas kematian Husain. Kenapa tidak berduka dengan kematian Rasulullah? Kenapa tidak berduka dengan kematian Abu Quhafah? Kenapa tidak berduka dengan kematian Aisyah? Sungguh ini menjadi hal yang sangat diharamkan dalam Islam, yaitu dengan tragedi Karbala dan yang dilakukan oleh kaum Syiah yang notabene-nya sangat dilarang oleh Islam. Ini menjadi gambaran kepada kita bahwa bulan Muharram ternyata di sana banyak peristiwa-peristiwa yang penting untuk kemudian kita teladani. Salah satunya lagi yaitu peristiwa di mana Khalifah Umar bin Khattab
memerintahkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu memimpin peperangan yang lebih terkenal dengan Qadisiyah, yaitu peperangan antara kaum muslimin melawan bangsa Persia yang jumlahnya tidak bisa diperkirakan ketika itu, tidak imbang jumlahnya. Kaum muslimin sebanyak 30.000, sedangkan kaumnya Persia, yaitu kaum musyrikin Persia ketika itu 120.000. Jamaah sobat salam yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan Muharram menjadi inspirasi bagi kita, menjadi titik tolak bagi kita untuk mengevaluasi diri sejauh mana kita senantiasa berdekat diri kepada Allah. Allah jadikan Muharram langsung Allah namai, berarti Allah Subhanahu wa taala memprioritaskan di bulan-bulan ini untuk senantiasa beramal kebaikan, juga memprioritaskan kepada segenap hamba-hamba Allah kaum muslimin untuk meninggalkan kedzaliman, karena kedzaliman merupakan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, utamanya di 4 bulan hurum ini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau sampai di Madinah, kemudian Rasulullah bersabda, at'imut ta'am wasilul arham wasallu khinan nas niyam. Setidaknya ada 3 amalan yang ini sangat berkaitan sekali untuk kita teladani dari Rasulullah SAW. Berilah makan kepada siapapun. Memberikan makan tidak hanya kemudian kita ada tendensi karena dia pernah memberikan makan kepada kita, namun di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk memberikan makan kepada siapapun, lebih utamanya kepada kaum fakir, lebih utamanya kepada anak-anak yatim, lebih utamanya kepada mereka yang membutuhkan. Kemudian perintah Rasulullah SAW, wasilul arham, dan sambunglah silaturahim antara kita dengan sesama kaum muslimin, antara kita dengan saudara-saudara kaum muslimin. Wasallul lail hina mannasun niyam, dan sholatlah kalian ketika manusia-manusia itu pada tidur. Sholatlah di waktu malam, di tengah malam, di sepertiga malam, ketika manusia-manusia tadi tidur. 3 amalan yang sangat berkaitan untuk menumbuhkan jiwa pada diri seorang muslim yang ketika itu berada di Madinah, sebagai titik awal untuk mengawali langkah hidup yang sesuai dengan syariat, dengan memperbanyak memberikan makan kepada sesama, kepada mereka yang membutuhkan, dari kaum fakir, kaum miskin, anak yatim, anak piatu, dan orang-orang yang membutuhkan makanan. Kemudian jalin tali silaturahim, dan jangan lupa untuk senantiasa sholat lail di saat manusia kebanyakan pada tidur. 3 perbuatan ini mengawali Rasulullah SAW di saat beliau berada di Madinah. Mudah-mudahan kita bisa meneladani Rasulullah SAW di saat Rasulullah membangun Madinah, di saat Rasulullah membangun diri seorang muslim yang nanti akan menjadi muslim yang tangguh, menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian sobat salam yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari kami saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.